Sebenarnya saya bukan sebagai pembimbing ya Bapak Ibu. Saya di sini sebagai calon guru penggerak ini ingin mendesiminasikan materi dan modul belajar yang sudah saya pelajari, yang sudah saya praktekkan selama saya menjalankan pendidikan guru penggerak. Jadi saya berbagi ilmu dan di sini kita sharing, kita melakukan refleksi apakah penerapan ini bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di lingkungan pembelajaran kita sebelumnya ya. Baik, di sini berhubung karena listriknya padam, infocusnya juga tidak bisa digunakan dan pengeras suaranya juga tidak bisa digunakan. Jadi saya harap Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan dengan seksama ya. Sedikit penjelasan dari saya. Oke. Di sini Bapak Ibu, saya akan mendefinisikan mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya sudah ada mengirimkan poin-poinnya di grup sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu bisa mengakses dan membuka materi yang ada di dalam poin-poin ya. Oke, untuk materi alur kegiatan kita hari ini itu berlangsung kurang lebih ya Bapak Ibu kira-kira 60 menit. 60 menit itu saya rasa tidak begitu menyita sedikit tidak terlalu menyita waktu. Karena di sini akan saya menyampaikan yang pertama itu ada pendahuluan. Itu 5 menit, kegiatan inti itu 30 menit di mana saya akan menjelaskan mengenai keyakinan kelas. Kemudian kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Apa sih itu kontrol guru dan apa sih itu segitiga restitusi? Nah, jadi penerapannya di dalam lingkungan pembelajaran. Kemudian di sini juga ada diskusi dan sharing. Nah, diskusi dan sharing itu waktunya 20 menit. Jadi kurang lebih sekitar 1 jam lah kita melakukan diskusi dan sharing berbagi pengalaman pembelajaran di dalam kegiatan ini. Oke, jadi di sini saya memiliki kesepakatan kelas kita ya. Jadi maksudnya kelas kita di saat berbagi, bersharing ini, berdiskusi ini yang pertama semua peserta memiliki kesempatan berpendapat. Nah, jadi itu wajib ya. Semua peserta ataupun Bapak Ibu yang ada di sini boleh memberikan pendapat, boleh memberikan menyampaikan apa yang Bapak Ibu pikirkan, yang tujuannya itu untuk mengembangkan potensi diri kita, mengembangkan bagaimana membuat bentuk pendidikan pengajaran itu lebih menarik lagi. Kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Nah, itu yang terpenting ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan, silakan angkat tangan dan nanti akan saya berikan waktu dan Bapak Ibu bisa berbicara. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan tadi. Kemudian berpartisipasi penuh dan yang penting kita harus bergembira di sini. Ya. Jadi kita di sini sharing ya Bapak Ibu. Kita sharing bergembira, kita berbagi. Maksudnya kita bergembira itu berbagi ilmu, meningkatkan potensi diri, jangan menjadikan beban. Ya, jadi kita berbagi bagaimana cara melakukan pembelajaran yang aktif, bagaimana melakukan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk anak-anak di lingkungan sekolah kita ya. Jadi seperti itu. Oke. Kita akan masuk ke bagian materi yang pertama. Bapak Ibu bisa buka di materi pertama yang ada di HP. Yang pertama itu adalah keyakinan kelas. Sebelumnya di sini Bapak Ibu sudah pernah belum? Atau sudah mengetahui apa itu keyakinan kelas? Belum ya? Oke, baik. Keyakinan kelas adalah salah satu cara yang digunakan untuk menanam disiplin positif untuk murid-murid di sekolah. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan, aturan yang dibentuk, yang dibuat berdasarkan dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan dari masyarakat yang ada di dalam kelas. Bisa juga kita buat berdasarkan dari kesepakatan di lingkungan sekolah yang diciptakan oleh seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, baik itu guru, siswa ataupun orang tua dari siswa tersebut ya. Kemudian sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan ke kelas-kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah bentuk keyakinan yang mereka percayai, yang akan mereka hormati bahwa peraturan itu harus mereka terapkan. Ya, karena keyakinan kelas itu bukan tercipta berdasarkan dari sepihak saja. Ya, keyakinan kelas itu diciptakan, dibuat berdasarkan dari kesepakatan bersama. Ya, di sini yang saya gunakan kemarin adalah kertas sticky note ya, kertas tempel demo itu yang saya gunakan, spidol dan kemudian ada kertas A3. Bapak
Ibu tahu kertas A3? Kertas A3 itu kertas yang besar, nah itu yang saya gunakan. Sebenarnya saya menggunakan kertas Manila ya. Cuma karena memang kebetulan tidak temukan, saya menggunakan kertas A3. Kemudian ini adalah contoh dari kesepakatan kelas yang sudah saya buatkan di kelas 11 IPA kemarin. Ada 8 kesepakatan yang kami buat, yang kami ciptakan dari hampir 30 siswa ya di kelas 11 IPA. Nah, jadi kesepakatan kelas yang tercipta kami buatkan yang pertama itu, kalau saya memang ada saya tulis tadi untuk menjelaskan akan saya sampaikan. Ya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Eri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, cara membuat keyakinan kelas ini sangat kita biasanya juga seperti misalnya buat aturan gitu kan. Di dalam kelas kita buat aturan juga sama siswa-siswa. Tapi kadang juga kita di luar kan ada juga yang melanggar kan. Nah, ketika di dalam kelas itu sudah dibuat aturan, masih ada yang melanggar, itu apakah nanti aturan-aturan juga tidak dibuat hukuman atau sanksi dan sebagai macam, nah, supaya yang sepakatan kelas itu bisa berjalan. Nah, mungkin seperti itu, Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Eri. Pak Eri mempertanyakan bahwa ketika kesepakatan itu dilanggar, apakah ada hukuman itu Pak Eri yang akan diterapkan? Oke, di pembelajaran yang saya pelajari di dalam guru penggerak, ada materi di sini itu adalah kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, itu hubungannya akan ada di situ. Jadi di kontrol guru itu peran kita sebagai guru itu peran kita sebagai apa? Apakah kita di sini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Jadi akan ada hasilnya. Ketika kita sebagai penghukum akan ada hasil yang terbentuk dari dalam diri siswa tersebut, murid tersebut, Pak Edi. Yang pastinya kalau saya di dalam pembuatan kesepakatan kelas ini, hukuman yang saya terapkan itu bukan berupa hukuman fisik ataupun verbal. Saya akan melakukan bimbingan seperti yang sudah diterapkan, yang sudah diajarkan di dalam guru penggerak, itu menggunakan posisi kontrol guru dan melakukan segitiga restitusi, Pak. Nah, jadi di dalam segitiga restitusi itu ada yang namanya memvalidasi tindakan, di mana kita harus menetralkan dulu. Ketika siswa melakukan kesalahan, maka kita harus memvalidasi dulu apa tujuan dia, apa motivasi dia melakukan kesalahan tersebut. Ya kan? Kalau misalnya motivasinya hanya sekedar untuk mencari perhatian, berarti ada kebutuhan dalam dirinya yang kurang. Apakah itu kebutuhannya di dalam keluarga atau di dalam lingkungan temannya? Nah, mungkin validasi itu yang harus saya lakukan. Sehingga nanti jadi kesepakatan itu tercipta, terbuat, tujuannya ya seperti saya bilang tadi, untuk membuat kelas itu lebih sehat, lebih aktif. Jadi kalau dia sudah melanggar, maka kelas itu sudah tidak sehat lagi. Jadi kita akan arahkan dia supaya dia bisa menjadi siswa yang berhasil. Maksudnya berhasil di sini bisa dan mampu memahami bahwa tindakannya ini salah. Seperti itu, Pak. Jadi kita tidak bisa mengatakan, "Oh, kamu ini salah, kamu enggak," seperti itu, Pak. Jadi kita membimbing dia sampai dia mampu memahami apa yang dilakukan ini saya salah. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, Mary. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bu Putri. Bagus. Ya, terima kasih juga untuk ilmunya, memang sangat bagus sekali ilmunya ini bisa dibagikan kepada kami yang ada di sini. Ini yang ingin saya tanyakan tadi ketika Pak Agus sudah membuat kesepakatan kelas, ternyata Pak Agus ya. Ya, Bu. Ini kan ada 8 kesepakatan masyarakat kelas 11 IPA. Ini yang saya tanyakan. Pak Agus sudah berapa lama menerapkan kesepakatan kelas ini? Oke, baik. Untuk kesepakatan kelas ini saya baru menerapkannya, Bu. Misalkan dalam 1 minggu begitu ya. Nah, apakah ada hasil yang didapatkan dalam arti secara nilai akademis mereka? Apakah mengalami penambahan begitu kan? Karena ya seperti yang kita tahu bahwa kemampuan anak-anak kita di sini ya kita bersama lah gitu ya Pak Agus ya.
penerapan nilai akademis anak-anak. Itu saja Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Fitri. Untuk kesepakatan kelas ini kebetulan saya baru menerapkan. Jadi kalau untuk meningkatkan ke nilai akademis memang belum saya evaluasi kembali. Tetapi ketika saya membuat kesepakatan kelas ini, setelah saya buat, ada perubahan di dalam kelas, di mana siswa tersebut misalnya ada yang mengatakan kotor tadi, maaf Pak, saya keceplosan. Nah, kembali ke diri kita ingin menjelaskan bahwa itu adalah kebiasaan yang buruk tadi. Nah, jadi dia harus melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kebiasaannya tersebut. Ya memang ada perubahan, tetapi bukan dalam bentuk nilai yang ditulis Bu, nilai pasti. Karena kesepakatan itu terbentuk, misalnya ada yang suka memanggil bapak nama orang tua kawannya, ujung-ujung waduh jadi kebiasaan Bu, jadi lupa gitu. Kemarin saya buat di kelas 11 IPA itu juga seperti itu. Jadi ada yang keceplosan lalu minta maaf. Ya mungkin karena masih baru diterapkan, tapi setidaknya ada rasa bagi mereka bahwa setelah membuat kesepakatan ini ada aturan yang mereka pegang. Jadi ada aturan yang mereka harus jalani. Nah, tinggal kita yang membimbing lagi dan bagaimana cara kita memberikan mereka pemahaman supaya bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang memang itu tidak baik, seperti itu aja bagi saya. Tapi kalau untuk dinilai akademisnya kebetulan memang belum saya evaluasi apakah ada. Tapi saya harap kedepannya ada ya, karena untuk dari kebiasaan seperti ini aja ada, kemungkinan besar pasti ada, karena di sini ada nilai yang namanya saling menghormati dan tanggung jawab. Ya, karena kalau udah tanggung jawab, misalnya siswa tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya, dia mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu, saya rasa mungkin Bapak Ibu tidak akan kewalahan dan kemudian tidak akan yang namanya memberikan penilaian miring lagi kepada murid tersebut. Jadi itu yang dapat saya sampaikan Bu Fitri. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada? Ya Bu? Oke. Baik, terima kasih Pak Agus. Materinya mengenai budaya positif ini sangat luar biasa ya. Membuat kesepakatan di dalam kelas. Nah, diantaranya tadi ada 8 ya kesepakatan itu. Nah, kalau menurut saya ya, pemahaman saya bahwa kesepakatan yang dibuat di dalam kelas itu ya kolaborasi antara siswa dan guru, sebenarnya peningkatan secara akademik itu mengalir dengan sendirinya karena sudah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan ya. Dengan adanya kesepakatan ini ya tentu siswa dan guru suasana belajarnya itu lebih menyenangkan, terus kondusif, sehingga untuk akademiknya itu akan mengalir dengan sendirinya gitu ya. Tetapi walaupun sudah ada kesepakatan seperti ini, kadangkala apa yang disampaikan juga tadi oleh Pak Heri bahwa tentu sering juga akan mengalami pelanggaran oleh siswa maupun oleh guru ya. Oleh siswa ya tentu siswa yang melanggar dari 8 kesepakatan itu. Nah, sedangkan oleh guru, pelanggaran yang dilakukan oleh guru, kita kembali ke posisi kontrol guru tadi. Ya, apabila siswa itu melakukan suatu pelanggaran tentu ada hukuman gitu kan, ada hukuman. Kadangkala guru juga susah untuk memposisikan dirinya begitu ya. Nah, kadangkala kita lebih suka belajarnya instan gitu. Ya, mungkin saya sendiri juga mengalami hal yang sama gitu ya. Tapi dengan adanya kita sharing seperti ini, itu mengingatkan kita juga sebagai guru bahwa apa yang kita lakukan kepada siswa itu merupakan hal yang salah. Kadang-kadang kita tidak menyadari ya bahwa kekerasan verbal itu walaupun kita tidak menyentuh secara fisik, tetapi ketika kita melakukan mengancam, membuat kata-kata yang menakutkan bagi siswa itu kan kadang-kala itu menimbulkan suasana belajar yang tidak nyaman. Ya, kadang-kala kita kurang menyadari itu. Ya, kalau saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas yang disampaikan oleh Pak Agus ini ya, sharingnya sangat luar biasa sekali. Juga sebagai kontrol saya sebagai seorang guru mengingatkan kembali gitu ya, supaya kita tidak terlalu berlebihan ketika menghukum siswa. Ya, bisa saja pelanggaran itu terjadi ya dari guru itu sendiri ya. Itu sih Pak Agus menurut saya. Ya, terima kasih Bu Marcel. Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang ingin memberikan umpan balik ya Bapak. Terima kasih. Saya bicara mengenai kesepakatan tadi.
kesepakatan kelas memanggil orang tua, ya kan? Jadi kesepakatan kelas itu supaya orang tua tak kaget gitu, ini, oke, bagus. Nah, mungkin kalau kita di sini, kalau satu orang saja yang melaksanakannya mungkin tidak produktif. Kalau bisa semua, ya kan? Kemudian kalau semua, bagaimana cara supaya kesepakatan itu apakah kita sama ratakan, ya kan? Misalnya, ayo kita rapat mengadakan kesepakatan di kelas ini kesepakatan kita di kelas. Ya, mungkin itu bisa kita evaluasi. Kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, saya rasa mungkin terjadilah yang namanya perubahan di kelas oleh siswa, atau mungkin berkata kotor ini berkata kotor, mungkin tidak ada terjadi hukuman fisik dan sebagainya. Mungkin itu tidak meminimalisir lah untuk hal itu. Tapi kenyataannya itu di kelas ya, di kelas saja, belum di luar kelas. Setelah keluar dari kelas, lain lagi tindakannya. Ini yang perlu kita antisipasi. Ya, saya sering menghukum siswa dan salah satu push up, buang sampah, kumpul sampah. Ya, itu misal kalau anda masuk dalam nih, kita kumpul sampah, kita push up 10 kali. Mungkin bagi saya 10 kali itu wajar, ya, tidak menyiksa. Kemudian kalau udah setiap hari berulang-ulang, ya, misalnya terjadi seperti itu, ya, nah ini yang harus kita antisipasi. Ya, bagaimana caranya di luar kelas lah. Kalau dalam kelas mungkin bisa disamakan lah. Ya, nanti kalau bisa disamakan atau kembali ke gurunya masing-masing, ke novelnya masing-masing. Tapi saya harap agar disamakan lah, jadi supaya tidak ada lupa jadi kita sama loh. Nah itu. Yang kedua, untuk di luar kelas mungkin ada cara lain kita mengontrolnya, atau pakai tatip sekolah dengan cara tertulis tatipnya. Kalau tatip tertulis, jadi peraturan sekolah sudah mempatokkan bahwa guru boleh menghukum siswa ini loh, ada ketentuannya. Nah, jadi lewat dari ini tidak boleh, itu tanggung jawab guru kalau melebihi batas aturan sekolah. Mungkin ada cara lain bisa untuk membuat kesepakatan ini di luar kelas selain dalam kelas. Oke, terima kasih Pak. Kebetulan untuk di luar kelas, setelah yang saya dapatkan di guru penggerak itu tetap sama pembuatannya itu adalah keyakinan kelas, tetapi ruang lingkupnya itu adalah guru dan orang tua murid. Dan di situ di mana orang tua murid dan guru sama-sama kita melakukan pembuatan keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas itu adalah menyeluruh. Di mana yang pertama misalnya peraturan ketika siswa itu terlambat 15 menit apa yang harus dilakukan. Kemudian ketika siswa itu sering membuka baju seperti yang sudah disampaikan, penghukuman secara verbal itu ataupun penghukuman secara fisik itu di dalam pendidikan sekarang itu sudah tidak diperbolehkan lagi Pak. Itu tidak diperbolehkan. Tetapi ada cara bagaimana membuat siswa itu untuk bisa menyadari yang dibuatkan itu salah. Memang berat. Saya mengakui itu berat. Apalagi sudah saya coba praktek kemarin juga dengan beberapa siswa yang notabene dalam keadaan sedang emosi. Ketika kita mau menetralkan orang emosi itu sulit ya Bapak Ibu. Kita mau menetralkan orang yang lagi emosi itu sulit karena posisinya pikirannya itu sedang kacau. Kan? Kalau dia bilang mau tinju ya tinju aja. Kan? Kalau dia mau sepak, dia mau bolos. Ya itu memang sulit, memang susah. Tapi saya rasa dengan membiasakan diri, belajar terus menerus, kemudian kita membuat peraturan-peraturan yang kiranya peraturan itu tidak sepihak, yang bisa diterima oleh dua belah pihak. Saya rasa itu bisa Pak. Mungkin kedepannya itu tergantung dari Bapak sebagai wakil kesiswaan lagi, mungkin aturan yang bisa diterapkan seperti apa. Mungkin itu bisa dikomunikasikan juga dengan guru-guru yang lain. Mungkin kita bisa membentuk rapat misalnya, membuat tatip. Salah satunya lah contoh seperti itu. Ketika terlambat siswa 15 menit dengan guru yang peraturan di dalam kelasnya seperti apa. Nah kan, bukan berarti langsung terlambat 15 menit langsung ke siswanya juga gitu, atau ke siswanya.
Tapi di dalam kelas penerapannya seperti apa, di luar seperti apa. Tapi saya rasa kalau sudah menerapkan di dalam kelas, siswa tersebut misalnya menghargai keputusannya, misalnya disiplin, tidak terlambat, maka kesalahan yang untuk di luar kelas itu juga akan minim, Pak, akan menipis. Jadi saya harap mungkin dengan adanya materi ini atau saya berbagi sharing dengan pembuatan kesepakatan kelas ini, kita bisa sama-sama lah saling belajar, membuat kesepakatan kelas. Masing-masing juga tidak masalah karena pembelajaran kita kan dengan mata pelajaran yang berbeda-beda. Ya kalau matematika misalnya mungkin bosan misalnya kalau di kelas-kelas terus, bisa melakukan pembelajarannya mungkin di luar. Ya dengan pembuatan peraturan kelas dengan apa yang harus dilakukan misalnya di luar kelas. Misalnya mungkin seperti pembelajaran sejarah, Bu Esther bisa melakukan pembelajaran di luarnya lagi. Atau misalnya dengan studi tour atau apa. Ya, kalau memang itu memungkinkan. Nah, terima kasih Pak Janet. Mungkin itu bisa saya tanya. Ya Bu Mary, Bu Miss. Ya, cuma berterima kasih Pak Agus untuk kesempatannya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit tentang materi yang Pak Agus sampaikan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang materi yang disampaikan oleh Pak Agus baik adanya praktik, berbagi praktik baik, terus saya yakin yang disampaikan oleh Pak Agus materinya memang untuk pengembangan sekolah kita semua, untuk pengembangan sekolah kita dan untuk perkembangan siswa-siswi kita di sini untuk lebih baik. Sudah pasti tidak mungkin kita membahas hal yang membuat sekolah kita itu tidak berkembang, begitu kan? Sudah pasti tujuannya untuk sekolah kita supaya berkembang. Jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Agus dan yang disampaikan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sebelumnya. Kalau menurut saya kesepakatan di kelas masing-masing boleh saja dilakukan oleh Bapak Ibu guru wali kelas maupun Bapak Ibu guru mapel, tapi lebih baik memang kesepakatan itu bisa di sharingkan dulu kepada pihak sekolah atau kepada saya atau kepada kepala sekolah tentunya, supaya pada saat kesepakatan itu dilaksanakan mungkin ada beberapa siswa yang tidak terima atau beberapa siswa yang mungkin sangat kritis, mereka tidak terima dengan kesepakatan tersebut lalu menimbulkan perkelahian. Jadi maksud saya bisa di-sharingkan dulu kepada pihak sekolah, supaya kesepakatan yang ada itu bisa kita sepakati bersama. Pada akhirnya ketika terjadi satu dua hal seperti anak tersebut tidak terima segala macam, bisa dipecahkan bersama gitu lah. Misalnya nih, kalau misalnya Bapak Ibu ada salah satu dari Bapak Ibu ingin membuat kesepakatan kelas tapi lupa mensharingkan kepada kepala sekolah atau pihak sekolah misalnya. Salah satu contoh kecil kesepakatannya misalnya, kalau kamu terlambat masuk kelas saya lebih dari 3 kali, kamu tidak boleh masuk kelas saya 1 semester ini. Itu dulu ada contoh guru seperti itu. Nah itu tanpa sepengetahuan kami sebagai pihak sekolah. Dan ketika itu dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru tersebut, lalu ada siswa yang protes dan mengadukan ke saya. Saya terkejut sudah pasti ya, karena saya tidak tahu kesepakatan itu. Nah, sudah pasti saya tanyakan kepada guru tersebut, kesepakatannya mungkin boleh saja dilakukan, tujuannya mungkin baik, tapi mungkin menurut saya itu kurang bijak. Kita boleh saja menggunakan aturan yang ada, tapi mohon untuk lebih bijak dalam membuat aturan tersebut. Mungkin ketika anak tersebut terlambat, kita kan tidak tahu alasannya terlambat. Kalau kita sama ratakan dengan semua anak satu kelas itu, kan tidak semua anak itu nakal. Siapa tahu satu anak tersebut kebetulan pada hari itu dia terlambat masuk karena dia sakit perut, langsung dia ke WC, BAB beberapa menit sebelum masuk kelas dia terlambat.
tidak bisa kita samakan dengan siswa yang nakal, yang biasanya terlambat masuk kelas karena dia lama di kantin. Tidak bisa kita samakan seperti itu. Lalu kesepakatan yang ada kita samaratakan. Lalu kita buat aturan yang ada itu kita samakan dengan si siswa yang sakit ini. Lalu anak tersebut sudah pasti tidak terima kan? Nah, adukan ke pihak sekolah. Maksud saya itu ketika kita membuat kesepakatan boleh tanya dulu, sharing sebab akibatnya, bagaimana nanti risikonya dan bagaimana solusinya agar kesepakatan yang ada itu tidak menjadi beban oleh guru dan anak itu. Kalau seperti ini kan yang buat masalah, yang nanti jadi masalah kan gurunya lagi gitu. Gitu ya, itu tambahan dari saya. Saran untuk kedepannya boleh saja buat aturan per kelas, guru mapel. Tapi menurut saya semua yang kita buat itu pasti baik adanya. Hanya boleh kita sama-sama lebih bijak. Apalagi di sini kan gurunya muda semua. Tidak ada guru yang tua di sini, yang senior segala macam. Umur pun tidak ada yang terlalu tua kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri. Bapak ibu gurunya itu sudah 50 ke atas umurnya. Kalau sini kan standarnya 40-an. Jadi darah muda itu masih berkoar di sini. Jadi ketika ada siswa memancing emosi kita, memang kita langsung terpancing. Nah, seperti contoh kemarin saya ungkapkan saja di sini, ada beberapa siswa yang berkelahi di depan itu, lalu ada juga Pak Kiren dan istrinya juga ibaratnya mungkin mereka itu berargumen karena saking emosinya, jadi semua tuh mengeluarkan kata-kata yang nada yang tinggi sampai tidak ada mendengarkan satu sama lain. Jadi menurut saya itu bisa menjadi bahan pembelajaran kita untuk kedepannya. Jangan sampai itu terulang lagi, karena mungkin tidak enak didengar tetangga kan. Kita di sekolah ini kan seorang guru, mungkin lebih baik kita selesaikan di sini, di dalam kantor ini supaya tidak kedengaran gitu. Supaya kita selesaikan baik-baik. Karena kalau kita ikuti emosi siswa, tidak akan habis-habisnya. Bisa kita bertinju di situ lah kalau kita ngikutin siswa. Tapi benar tadi apa kata Pak Agus, memang pengendalian diri itu penting sekali. Sampai sekarang saya masih belajar mengendalikan diri. Dan puji Tuhan selama saya berada di sini, hampir 9 tahun saya bekerja, saya ikuti proses diri saya di sini. Dulu saya benar-benar tidak bisa mengontrol emosi. Sedikit saja siswa yang buat saya tidak bagus mata saya langsung marah, saya langsung tunjuk ini. Tapi seiring berjalan waktu, saya belajar dari pengalaman itu, saya bisa mengontrol emosi saya perlahan-perlahan. Memang tidak ada yang instan, tapi perlahan. Pak Agus juga belajar dari pengalamannya dulu. Kita semua tahu, semua guru di sini emosinya masih memuncak. Tapi pada saat makin lama kita belajar, ini kan kita belajar terus nih setiap hari. Tidak ada siswa belajar, guru juga belajar. Jadi sama-sama lah, itu kan bentuk pengendalian diri. Karena yang kita dikendalikan itu memang emosi. Jadi tepat sekali Pak Agus menyampaikan materi ini biar kita sama-sama belajar. Ini kan Kombel ya, komunitas belajar. Jadi apa yang membuat kita itu kita keluarkan unek-uneknya untuk solusi kedepannya bagaimana lebih baik. Itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Miss Lisa tadi mau menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Agus yang memberikan berbicara tentang kesepakatan kelas ya. Sebelumnya minta maaf dulu Bu Mary ya, karena saya sudah membuat kesepakatan kelas ini dari pertama saya masuk di Pemerhati tanpa konsultasi sebelumnya, karena saya pikir memang perlu adanya kesepakatan kelas untuk mengkondisikan situasi yang nyaman untuk kita belajar di kelas ya. Kebetulan sekarang di kelas 12 IPS 2 itu saya sudah buat kesepakatan kelas di sana. Yang ingin saya tanyakan ini, apakah kesepakatan kelas yang saya buat ini termasuk kesepakatan kelas? Poin pelanggaran, Pak Agus. Misalnya seperti ini, di dalam poin pelanggaran itu siswa yang tidur akan diberikan pelanggaran 5 poin. Lalu kemudian telat diberikan pelanggaran 5 poin, dan yang bajunya dikeluarkan diberikan pelanggaran 5 poin. Ini sudah kita sepakati ketika pertama kali wali kelas masuk di kelas itu. Dan pada saat kami membuat kesepakatan itu semuanya menyetujui. Seiring berjalannya waktu, saya melihat pun di kelas itu saya rasa anak-anaknya
cukup rapi ya kalau soal baju ya. Nah, sebagian masih Aryan saja yang agak gimana Aryan itu. Sebagian, dan yang lainnya di antara siswa-siswi laki-laki yang lainnya ketika sudah dibuat kesepakatan seperti itu, mereka pun ya saya rasa ada perubahan sedikit. Bagaimanakah itu? Apakah masuk kesepakatan kelas atau bukan? Oke, terima kasih. Iya. Bisa. Sebelumnya saya ingin membahas dulu yang disampaikan oleh Bu Mary, Bu Kepala Sekolah itu betul. Tapi ingin saya luruskan dulu sebentar. Keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas ini adalah dibuat berdasarkan kebersamaan. Jadi sebetulnya di dalam keyakinan kelas dan kesepakatan ini tidak ada, harusnya ada yang memiliki rasa keberatan. Karena tujuannya di sini sudah pasti, yang pertama menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa. Dimana kalau kita misalnya membuat peraturan atau membuat kesepakatan kelas itu harus bersama. Jadi siswa itu harus berbicara terbuka dan berani menyampaikan apa yang diingini mereka dan apa yang tidak diinginkan oleh mereka. Jadi semuanya disampaikan. Setelah itu barulah nanti kita sama-sama menyimpulkan, membuat rumusannya. Kalimatnya seperti apa yang bagusnya, kan? Jadi nanti akan sama-sama menentukan supaya di dalam kesepakatan ini tidak menimbulkan kecenderungan atau berat sebelah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kalau masalah untuk anak yang misalnya memang yang terlambat, di guru penggerak ini kami diterapkan atau kami diajarkan bahwa untuk menghukum secara verbal itu juga secara verbal ataupun secara fisik itu tidak boleh. Ya, jadi kami diajarkan bagaimana caranya kita ini untuk bisa menstabilkan keadaan. Nah, jadi setiap anak yang bermasalah pasti ada sebabnya kenapa. Misalnya anak yang dari kantin terlambat, kita tidak bisa serta, kamu salah, kamu kenapa di kantin? Waduh, bunyi bel. Sebenarnya tidak bisa seperti itu. Minimal kita harus menetralkan dulu suasana, beri kesempatan dia menceritakan kenapa kamu terlambat, kenapa kamu lama di kantin, apa penyebabnya. Jadi kita harus mencari tahu dulu suasana, situasi seperti apa yang dialaminya. Apakah misalnya di kantin itu kan penuh misalnya. Jadi ketika dia ingin belanja, sudah belanja, udah dikasih duitnya, nunggu kembaliannya, atau misalnya dia menunggu antrian belanja. Nah, jadi dari permasalahan itulah baru dicari solusinya seperti apa supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Kalaupun terulang lagi, maka akan sama-sama mendiskusikan lagi apalagi masalahnya. Kalau masih terulang masalahnya seperti itu yang kemarin memang masih disampaikan oleh sama fasilitator kami bahwa untuk melakukan penghukuman secara fisik ataupun verbal itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi harus terus dan menerus guru itu berperan aktif. Seperti itu yang diterapkan. Jadi seperti itu Bu Mary, terima kasih. Dan untuk Miss, untuk masalah yang dipoinkan itu kemarin ada juga ditanyakan oleh sama beberapa CGP, itu ada reward namanya. Ya, jadi ketika siswa yang melakukan aktif pembelajaran kita kasih reward nih, kasih reward. Terus ketika dia tidak aktif, rewardnya tidak ada. Nah, itu akan menimbulkan kesenjangan kalau di dalam pembelajaran, misalnya dalam kesepakatan kelas. Jadi kalau dalam kesepakatan kelas, dia meyakini dalam dirinya bahwa kesepakatan itu harus dijalankan. Jadi tidak ada yang namanya embel-embel ini dikurang, itu dikurang. Kalau dia melakukan kesalahan, maka siswanya akan dipanggil seperti saya bilang tadi, dipanggil. Kita harus membimbing dia sampai dia menyadari dia sudah melanggar aturan yang mana. Misalnya dia melanggar aturan tentang kerapian. Nah, jadi kita membimbingnya dengan beberapa pertanyaan yang kita bisa lemparkan. Jadi di dalam CGP ini kami mempelajari tentang hal-hal yang seperti itu aja. Jadi kami tidak diajarkan misalnya memperbolehkan menghukum secara fisik, itu akan membuat rasa tidak nyaman terhadap siswa itu tersendiri. Itu akan kembali ke dalam bentuk 5 kontrol diri yang akan saya sampaikan sebentar lagi seperti ini. Nah, di dalam 5 kontrol diri itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi semuanya ada di sini materinya. Jadi seperti itu ya, Miss. Iya Pak. Kalau misalnya nih tidak ada reward, tadi kan kalau di saya itu bukan reward ya, sejenis pengurangan poin. Pengurangan poin dalam artian itu mungkin hanya sebagai ancaman atau semata
salah atau gimana gitu ya. Tapi sebenarnya yang ingin saya ketahui itu apakah itu masuk kesepakatan kelas atau bukan? Tidak, Miss. Tidak ya. Tidak masuk dalam Itu kesepakatan. masuk apa dalam bentuk seperti itu, tata cara aturan atau Kalau kami di kesepakatan tidak ada yang namanya memang potong poin seperti itu, tidak iya. ada. Kami hanya mempercayai yang namanya kesepakatan kelas ini diciptakan dengan dasar kebersamaan tadi, sama-sama saling menghargai putusan yang sudah kita buat. Jadi keputusan, misalnya keputusan Bu Witri mengatakan bahwa ruangan kantor ini harus dalam keadaan yang bersih, wangi. Maka wajiblah bagi kita semua masyarakat yang ada di dalam ruangan ini harus menjaga kebersihan. Sebaliknya, saya akan melemparkan satu keyakinan bahwa di kelas ini, di ruangan ini harus misalnya wangi. Nah, maka guru yang lain juga harus memberikan rasa hormat ataupun bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah disampaikan oleh teman sejawatnya tadi. Nah, jadi disitulah timbul rasa saling menghormati. Nah, jadi itu bukan dinamakan dengan reward. Kalau kita memberikan dengan reward, misalnya kalau kamu melanggar, kamu dipotong, bisa dikategorikan bahwa itu juga seperti penghukum bagi murid. Berarti itu masuk dalam kontrol guru. Ya, itu masuk dalam kontrol guru, Bu. Ya. Jadi dia itu seperti penghukum, ada sesuatu yang diberikan untuk efek jerah bahasanya. Berarti masih diperbolehkan bagus bagaimana? Kalau saya secara pribadi tidak menggunakan itu di dalam pembuatan kesepakatan kelas, itu memang tidak ada untuk pemotongan poin ataupun pemberian reward misalnya juga tidak ada. Ada siswa misalnya bersih rapi, wah bagus kamu misalnya, saya kasih 5 jempol. Kemudian besoknya tidak rapi lalu tidak lagi gitu kasih reward. Nah, maka itu akan menimbulkan kesenjangan, tidak nyaman. Ya. Berarti untuk jadi posisi kontrol guru itu untuk apa sebetulnya? Ya, oke. Untuk posisi kontrol guru, saya akan lanjutkan di sini. Mungkin untuk pembahasan mengenai kesepakatan kelas kita selesaikan dulu di sini. Saya akan masuk ke dalam posisi kontrol guru. Oke. Ya. Mungkin sebelumnya saya mau minta absen dulu. Mungkin bisa bantu pakai selembar kertas saja, tidak apa-apa. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit posisi kontrol guru. Di sini ada 5. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kalau sebagai penghukum itu berbeda dengan sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Oke, perhatikan. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitusi, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama ya seperti saya sampaikan tadi, sebagai penghukum, posisi kontrol, sebagai pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, dan sebagai manajer. Kita masuk kepada posisi penghukum dulu, sebagai posisi yang pertama. Nah, perhatikan, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di materi yang saya sampaikan. Penghukum, hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi kontrol guru sebagai penghukum, jika guru menempatkan dirinya pada posisi kontrol ini, guru sering kali sering berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat oleh siswa di sekolah. Guru sering melakukan kekerasan fisik dan juga verbal. Guru sering berkata, patuhi aturan saya. Awas, kalau tidak menurut, kamu lagi yang membuat kesalahan. Dan berbagai kata yang membuat siswa ini sakit hati. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang terhadap perasaan dengan mengeluarkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik. Nah, itu juga adalah bentuk kekerasan atau penghukum yang tidak secara langsung tetapi menyentuh dalam hati, ya. Kemudian kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, jadi kontrol sebagai rasa bersalah, posisi kontrol ini guru sering bersuara lembut, suasana menjadi hening sehingga siswa merasa tidak nyaman dan rendah diri. Guru juga berkata, "Bapak sangat kecewa dengan perbuatanmu." Atau kalau orang tuamu tahu perbuatan seperti ini, apa mereka tidak malu? Coba kamu pikirkan, nak. Nah, biasanya seperti itu. Ya.
Lalu bagaimana perasaan siswa jika posisi kontrol guru seperti itu? Nah, sebelum kita misalnya memikirkan, seandainya kalau kita di posisi salah, lalu ada orang datang, waduh kasihan kamu. Nah itu membuat rasa tidak nyaman. Ya tetap membuat rasa tidak nyaman. Sebetulnya yang kita inginkan adalah seseorang bisa mendongkrak semangat kita lagi. Nah, kan, bisa menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah salah. Yang bisa menunjukkan. Kemudian apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki ini. Nah disitulah posisi yang harus kita ambil. Kemudian posisi yang ketiga, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Posisi ini bagaimana selayaknya guru bersikap. Tentunya guru tidak akan menyakiti siswa. Tetapi pelaksanaannya tugas sebagai kontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Sebagai contohnya seperti mengajak siswa dengan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Nah biasanya kan ada guru seperti itu, ya dengan teman, dengan muridnya berteman. Kemudian ketika muridnya bermasalah, ayolah ini demi ibu, jangan nakal. Ayo dengan ibu, kamu mau. Nah seperti itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Nah di sini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau. Guru bertanggung jawab atas terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Biasanya kalau posisi guru kontrol sebagai pemantau, siswa akan patuh terhadap peraturan ketika guru itu memantau siswa tersebut. Nah, ketika misalnya Bu Esther melihat ke kelas, wah anaknya masuk kelas. Tapi ketika Bu Esther sudah tidak memperhatikan kelas itu, anaknya keluar lagi. Nah itu sebagai guru, kontrolnya sebagai pemantau, biasanya seperti itu. Kemudian yang kelima, posisi kontrol guru. Yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah jadi di dalam CGP ini kami diterapkan bahwa harus berlaku biasanya sebagai teman, pengontrol, dan manajer. Jadi yang paling penting itu adalah manajer. Nah, manajer, guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Guru bisa menjadi seorang manajer bagi siswa. Tentu dia harus memiliki keterampilan sebagai seorang teman dan juga sebagai pemantau. Dengan demikian, bisa jadi dalam waktu tertentu guru bertindak sebagai teman dan juga pemantau, atau kedua-duanya jika diperlukan dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi di dalam posisi manajer ini gurunya bisa membantu siswa itu untuk menemukan solusi atas perbuatannya. Berarti kita bukan hanya bisa menyalahkan, wah kamu salah. Jadi bukan seperti itu, kita harus bisa membangkitkan, menemukan solusi terhadap anak tersebut. Kemudian di situ sudah ada bagan hasil ya dari posisi motivasi. Ini Bapak Ibu ada. Di sini kalau kita menggunakan identitas gagal, di sini sebagai penghukum, jika kita sering menghukum siswa, biasanya hasilnya itu adalah anak tersebut akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Ya, ketika anak itu salah, kemudian kita tidak mencari solusi yang terbaik, kita tidak menemukan posisi apa yang harus dilakukannya untuk belajar dari kesalahannya, maka anak itu biasanya akan memberontak. Kemudian membuat orang sebagai bersalah, dia akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Jadi anak tersebut tidak mudah untuk mengungkapkan isi hatinya lagi. Ya, karena dia takut ketika dia melakukan kesalahan, dia akan dikasihinya terus. Jadi membuat dia rasa terus bersalah akan membuat dia menjadi terus bermimpi, wah saya salah, dan saya tidak akan berani mengungkapkan apa lagi isi hati saya. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau sebagai teman, itu ketergantungan, ya, ketergantungan hasilnya. Ketergantungan berarti misalnya kalau dia ada permasalahan, dia akan lari kepada guru tersebut. Tetapi kalau guru tersebut tidak membantunya atau tidak meresponnya, maka siswa tersebut akan merasa jengkel atau kabur, menghindar. Nah, itu rasa seperti kita berteman dengan orang juga seperti itu. Kemudian ada sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Terus ada sebagai manajer, menggunakan watak atau karakter. Ya, itu sudah ditentukan di dalam bentuk motivasi intrinsik. Nah, sebetulnya di sini ada video yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya berikan. Ada video yang saya berikan di grup, video tentang
motivasi guru itu Bapak Ibu bisa mungkin perhatikan di rumah aja karena berhubung waktunya juga kita. Jadi saya sambung lagi dari 5 restitusi, 5 motivasi ini manakah yang kira-kira pernah Ibu gunakan di dalam pengajaran atau di dalam posisi Ibu sebagai Bapak sebagai guru? Ada yang ingin memberikan umpan balik, Bapak Ibu? Ya, Bu Fitri. Terima kasih untuk ilmunya Pak Agus. Jadi melalui sharing pada hari ini saya jadi tahu sebenarnya saya ada di posisi mana gitu. Karena selama ini saya meraba-raba gitu ya, sama seperti Miss Lisa gitu ya, membuat peraturan yang sebenarnya bukan apa tadi namanya ini? Namanya tadi kesepakatan lebih kepada peraturan dari guru begitu. Dimana tadi yang kita ketahui bahwa kesepakatan belajar itu harus dengan senang hati gitu antara siswa dan gurunya. Kemudian siswa juga harus diberikan kesempatan untuk berpendapat. Tapi ternyata selama ini yang saya lakukan adalah saya membuat peraturan sendiri, di mana peraturan itu kalau tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi begitu. Mungkin kalau saya pribadi saya lebih kepada penghukum gitu, kemudian pembuat rasa bersalah. Saya sering sekali ketika anak-anak mengeluh panas atau mengeluh capek, saya selalu kaitkan dengan orang tua kamu tuh di kampung kerja ladang, kerja noreh, panas-panas, kamu di sini enak-enak ribut. Jadi saya sebenarnya perilaku kontra negatif yang sering saya lakukan begitu. Kalau untuk sebagai teman atau sebagai pemantau, terlebih lagi sebagai manajer mungkin belum begitu, tapi bersyukur dengan materi atau sharing yang disampaikan oleh Pak Agus, mungkin saya juga bisa berbenah diri untuk bisa menjadi seorang manajer bagi siswa yang meskipun terkadang sangat susah gitu. Tapi untuk saya secara pribadi yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu saja Pak Agus. Terima kasih Bu Fitri. Ya, saya sadari juga selama mengikuti prosesi pendidikan CGP ini memang berat ya untuk melakukan kebiasaan sebagai manajer. Tapi setelah beberapa kali saya mencoba ada hasilnya walaupun tidak maksimal, tetapi ada. Saya rasa kalau kita terus menerus mencoba dan melakukan, maka itu akan menjadi kebiasaan dan akhirnya akan menjadi budaya bagi diri kita. Jadi setiap kali ada permasalahan, bukan hanya untuk di lingkungan sekolah, ya mungkin ketika Bapak Ibu nanti mempunyai anak atau punya keponakan, punya keluarga yang merasa ingin mendapatkan masalah, mungkin kita bisa memposisikan kita sebagai manajer juga terhadap mereka. Ya, Pak Agus. Ya, Manajer ya, kan berasal dari kata manage ya, yang artinya mengatur, betul ya? Pengatur, kalau manajer kan pengatur, berarti mengatur, manage itu. Nah, sedangkan kita tahu di sini bahwa banyak anak yang tidak bisa diatur, apalagi katanya tadi harus dikontrol juga ya kan, kontrolnya sebagai pengatur berarti kita ya. Bagaimana tuh menghadapi siswa yang tidak bisa seperti itu? Ada Bu, nanti saya kirim. yang pengatur atau pemantau? Pengatur, manajer kan mengatur ya, manajer dari kata manajemen. Kalau tidak Kontrol salah sebagai saya. manajer proyek Iya. bersama dengan siswanya, siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung ya siswa untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi. Kita mengatur dalam bentuk seperti ini sebagai manajer. Memang kita tidak mengejar sebagai siswa itu misalnya kamu melakukan kesalahan. Sebagai siswa, bagi kita sebagai manajer kepada siswa, kita akan memanggil siswa tersebut. Ketika dia melakukan kesalahan, kita coba gali. Kita coba gali perbuatan apa yang menurutnya itu melenceng dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita ini. Berarti masuk ke dalam posisi sebagai teman juga ya? Ya bisa seperti itu. Jadi saya bilang tadi posisi manajer ini bisa diposisikan sebagai kita ini sebagai teman atau sebagai pemantau. Ya. Kalau kita sudah bisa sebagai teman, siswa tersebut kan pasti akan terbuka dengan kita. Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan jujur. Nah, jadi kita bisa memberikan atau melemparkan pertanyaan. Misalnya perilakumu yang mana tidak mencerminkan dengan keyakinan sekolah kita. Dia harus mengakui atau dia harus bisa memahami bahwa kelakuan saya ini tidak mencerminkan loh
Kemudian kalau tidak mencerminkan seperti itu, apa sih dampaknya bagi dirinya? Bisa aja kita lempar misalnya, kamu ini kan pengen misalnya menjadi dokter. Ketika kamu melakukan ini, mencerminkan tidak untuk hal kamu ke depan? Nah, dia harus mampu menyelesaikan solusinya. Kita sebagai manajer ini membantunya menemukan solusi. Nah, ketika dia sudah paham dengan permasalahan atau dengan sikapnya, maka kita bisa menetralkannya lagi. Oke, bertemu dengan anak seperti itu, saya kasih contoh langsung saja. Mixen, bagaimana itu Pak? Nah, kembali seperti saya bilang tadi, Iya. di dalam pembelajaran kami CGP memang berat. Iya. Saya bilang ini memang berat, memang sulit. Jadinya peran kita sebagai guru yang namanya guru tidak boleh menyerah, selalu memotivasi, bukan hanya memotivasi siswa saja, bukan memotivasi sesama guru, kita juga harus memotivasi diri kita sendiri. Kita harus bisa ya bisa, seperti yang sudah ada. Sebetulnya kalau kita berbicara seperti Mixen, bagaimana dengan Mixen? Sebetulnya kita sudah memotivasi diri kita, Bu. Bagaimana? Dia masih tetap sekolah di sini. Sedikit banyak juga masih ada bentuk pembelajaran dan bentuk dari harapan-harapan yang kita tanamkan untuk dia. Walaupun memang tidak 2 atau 3 guru. Mungkin penerapannya yang bisa kita lakukan lagi. Kita lakukan terus sampai anak ini bisa memahami tujuan hidupnya. Sebetulnya dia pengennya apa? Ya mungkin bisa aja Mixen belum menemukan. Misalnya setelah SMA ini saya mau apa? Kalau pada kenyataan setelah sekolah dia menemukan tujuan hidupnya bagaimana? Tapi di sini peran kita, Bu, peran kita memang seperti itu ya. Jadi peran kita memang harus menuntut. Jadi kita harus sampai Dia menuntut setidaknya minimal kita bisa memberikan pandangan bagi Mixen bahwa setelah SMA kamu bisa A, kamu bisa B, kamu bisa C, kamu bisa D. Setelah itu dia yang menentukan. Tapi tidak ada salahnya kita sebagai pengajar terus-menerus memberikan motivasi, walaupun memang dari bentuk kriteria, dari sikap perilaku memang anaknya sudah jauh bersalah. Bukan berarti kita akan terus menyalahkan dia. Kita bisa melihat seperti saya bilang tadi dalam bentuk kebutuhan individu sosial. Sebetulnya kebutuhan Mixen ini apa sih sampai dia berlaku seperti itu? Apa yang dia inginkan? Apakah selama ini pernah kita pertanyakan sama dia? Oh, jadi guru harus menggali lebih dalam. Ya, seperti itu kita menggali lebih dalam. Bukan hanya dalam bentuk karakter, mungkin bisa aja misalnya Mixen di dalam keluarganya selalu dikucilkan, misalnya selalu dimarah-marah, di rumah saya dimarah, di sekolah saya dimarah. Karena saya kurang kasih sayang, dia bisa merasa saya kurang kasih sayang, makanya ketika dimarah maka dia memberontak. Dituntut harus Kita bisa ya, seperti ini ya, kita bisa mencontohkan seperti misalnya salah satu siswa di kelas 11 juga ketika kita marah-marah, siswa tersebut balik marah. Tapi kalau kita memperlakukannya dengan baik, dengan halus, siswa tersebut bisa berbicara halus baik. Nah, mungkin saya rasa kalau untuk Mixen belum menemukan yang namanya kebutuhan secara individunya. Ya, cuma inilah peran kita sebagai guru. Saya bilang tadi di dalam Guru Putra kami memang diajarkan untuk tidak menyerah dan bukan hanya sekedar bisa memberikan motivasi, tetapi kamu juga memotivasi diri supaya kamu mampu dan bisa. Kalaupun bahasanya lelah, mari istirahat sejenak, kemudian beranjak berjalan lagi. Setidaknya kamu tidak hanya diam. Dengan pengalaman ini saya rasa ke depan kalau kita menemukan siswa yang tidak seperti Mixen, maka kita akan gampang untuk menyelesaikan problem-problem permasalahan yang ada terhadap siswa. Kalaupun ada lagi ketemu yang lebih daripada Mixen, nah itulah namanya tantangan bagi seorang guru. Nomor 10 Nah, apa? ini saya rasa Galau. Thank you. Terima kasih. Ini sebenarnya curhat Pak. Ya. Curhat nanti. Hukum cuci WC nggak boleh. Karena itu verbal. Apa? Cuci WC nggak boleh hukum siswa karena itu verbal. Ya, cuci pikiran dan hati saja kalau. jadi jauh-jauhkan dari hukuman-hukuman seperti itu. Iya. Sebagai kontrol saja ya. Ya, kita Kontrol. Pemantau saja. Iya. Baik, makasih Pak Agus. Oke, terima kasih. Saya lanjut dengan materi yang terakhir. Masih rupanya. Materi terakhir, kita ada 3 materi seperti yang saya sampaikan tadi. Materi terakhir ini adalah segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah di mana kita menstabilkan posisi murid. Posisi menciptakan kondisi
kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu disampaikan oleh dosen. Kemudian bagaimana cara menanam disiplin positif? Pertama yang bisa kita lakukan itu adalah menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Apa sih itu menstabilkan identitas? Langkah pertama yang dilakukan itu adalah segitiga dalam bagian menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya ada siswa yang terlambat, misalnya datang ke sekolah, wajib bagi kita setidaknya menstabilkan dulu. Kita mempertanyakan, apa rasanya terlambat datang ke sekolah? Misalnya ada anak yang terlambat dikarenakan rumah saya jauh Bu, saya bangunnya kesiangan. Nah, wajib kita sebagai guru menemukan solusi bagi dia. Kamu terlambat karena bangun kesiangan. Semalam apa yang kamu lakukan? Semalam saya bermain game Bu. Nah, jadi kita akan menyampaikan, kamu bermain game sampai bangun kesiangan. Akibatnya kamu datang terlambat. Sekarang apakah perbuatan yang kamu lakukan ini mencerminkan dari keyakinan sekolah kita? Nah, siswa tersebut akan paham. Tidak Bu, pasti seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan, beberapa permasalahan kemarin saya sampaikan dengan segitiga restitusi. Puji Tuhan, siswanya memang paham, tapi ada beberapa problem yang belum menyampai ke pemahaman di situ. Ya, karena memang pengalaman itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk posisi pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Nah itu dia. Kalau kita menolak siswa yang bersalah, kita selalu menjudge dia dalam kesalahan, maka siswa tidak akan bisa keluar dari ruang lingkup kesalahannya. Nah, tujuan kita ini adalah mencongkel dia supaya dia keluar dari situ, dia memahami kesalahannya dan dia bisa berubah dari gagal ke berhasil. Seperti itu. Kemudian ketika kita menolak, yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami dengan mengakui perasaan dan tindakan siswa. Kita menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami perspektif mereka dan menghargai perasaan yang mereka alami. Biasanya kalau di dalam memvalidasi tindakannya, saya selalu mengatakan misalnya kalau ketemu dengan siswa terlambat, saya paham, bukan hanya kamu saja yang sering terlambat. Semua siswa di sini, hampir semua siswa pernah terlambat. Bahkan Bapak juga pernah terlambat. Kalau Bapak terlambat biasanya karena apa? Nah itu biasanya memvalidasi tindakan. Jadi siswa tersebut akan mengeluarkan apa sih penyebab dia terlambat. Barulah kita akan mencari solusi untuk siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini posisi kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Saya bilang tadi, ketika mereka sudah percaya dengan perlakuannya, bisa tindakannya sudah salah, kemudian dia bisa melakukan validasi tindakan, kemudian kita bisa menanyakan suatu keyakinan. Jadi apa yang dia yakinkan, apa yang dia yakini dengan tindakannya. Dia meyakini misalnya kalau saya datang terlambat, saya akan dalam ruang lingkup hal yang bersalah terus. Nah, jadi kita membuat dia supaya meyakini dengan datang tidak terlambat, dia akan terlepas dari satu permasalahan yang ada di dalam ruang lingkup sekolah. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada contoh-contoh dalam bentuk kalimatnya. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Nah, seperti itu. Nah, di dalam sekolah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya di dalam kelas dia menyepakati misalnya disiplin, kita tidak boleh terlambat. Nah, kan berarti dia harus meyakini bahwa dia sudah melanggar satu peraturan. Nah, kalau dia sudah melanggar satu peraturan, maka ada tindakan memvalidasinya untuk perubahan bagi dia ke depannya supaya tidak melakukan kesalahan itu bagaimana. Kemudian ada video juga yang mau saya sampaikan, tetapi karena berhubung di sini mati lampu tidak bisa. Itu adalah bentuk segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan ya kemarin.
kemarin sama siswa sini itu sedikit videonya, mungkin nanti bisa saya share aja sama Bapak Ibu di laman YouTube yang saya buat. Bisa kita sama-sama belajar di situ mengenai bagaimana cara untuk menstabilkan segitiga restitusi. Ya. Oke, kita masuk ke sharing diskusi yang terakhir. Di sini saya ingin menanyakan dulu sama Bapak Ibu sebelumnya, apakah Bapak Ibu pernah melakukan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan murid? Bu Sinta? Apakah Ibu Sinta pernah melakukan segitiga restitusi walaupun memang tidak sampai semuanya? Satu aja atau dua aja? Terus bagus ya, ada pertemuan. Bagaimana Bapak Ibu pernah? Pernah mungkin secara tidak langsung tapi ya. Ya. tidak semuanya. Ya, mungkin secara tidak langsung kita pernah melakukan praktek segitiga restitusi. Biasanya kalau kita menemui siswa yang terlambat, kan selalu nanya, kenapa kamu terlambat? Ya, mungkin hanya dengan nada dan kalimat-kalimat saja. Ya, kemudian kalau kamu terlambat nanti kamu dihukum, biasanya kan seperti itu. Kalau kamu terlambat, kamu nanti bisa dimarah, kamu bisa di ini, di itu. Jadi biasanya setiap guru itu sudah melakukan segitiga restitusi, tetapi dalam konteks tidak lengkap saja. Ya. Oke, mungkin materinya dari ini sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin memberikan selembar kertas kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ingin meminta sedikit masukan mengenai Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari penerapan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu bisa memberikan kesan pesannya setelah belajar tentang budaya positif, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu dapatkan. Bersamaan. Ya, Bu Sinta ya. Miss, semangat Miss. Selalu memotivasi diri sendiri. Bersihkan pikiran dan hati dulu. Cuci hati dan pikiran. Pak dong. Iya kan? Saya sedikit aja sih. Kalau sudah, mungkin boleh dikumpulkan. Kita bisa tutup kegiatan kita dengan doa. Harapan saya untuk materinya ini bisa kita terapkan di lingkungan belajar kita. Mungkin nanti kalau memang ada yang perlu bantuan bisa menghubungi saya ataupun Bu Miss Lisa mungkin yang pernah menerapkan juga. Kita sama-sama saling membangun di sini, mengembangkan potensi supaya karir kita ke depan juga bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai sini. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah ataupun menyinggung Bapak Ibu. Untuk Bu Sinta bisa ditutup dengan doa. Baik, mari kita berdoa sebelum kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami dalam kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur atas pimpinan penyertaan Engkau Tuhan dalam kegiatan kami. Dari pagi hingga siang ini Tuhan, kami bisa menyelesaikan kegiatan kami dengan baik Bapa. Ya Tuhan Yesus, memberkati kami Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Tuhan berkati dalam perjalanan kami. Kami menggunakan kendaraan Tuhan, dan Tuhan tuntun kami hingga kami sampai ke rumah masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sudah kami berdoa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa mulia. Amin. Oke, terima kasih. Siapkan
tahu fungsi dari kesepakatan kelas? Ini dia, kesepakatan kelas. Sebelumnya sudah membuat kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas seperti apa yang sudah kalian buat? Dengan Tidak tidur di kelas. terus Tidak di kelas. ya itu tidak membuang sampah dan lain-lain ya. Ya, Pak. Oke, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, Bapak jelaskan sedikit dulu apa sih itu kesepakatan kelas. Sebelumnya maksudnya masih bingung kan kesepakatan kelas ini kok seperti ini Pak, tidak seperti yang lain-lainnya. Kalau sebelumnya kan kalian biasa selalu diaturkan, selalu diterapkan dengan kesepakatan kelas, guru yang menentukannya. Misalnya guru bilang di dalam kelas pembelajaran saya tidak boleh minum, ya. Di dalam kelas pembelajaran saya tidak boleh yang namanya tidur. Tugas dikumpulkan sesuai dengan tanggalnya, itu seperti itu ya. Itu aturan yang diterapkan oleh guru yang dipaksakan kepada siswa, mau tidak mau siswanya itu harus mengikuti. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, beda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas ini kesepakatan yang kita buat, yang kalian buat untuk menciptakan kelas idaman. Kelas idaman tahu? Kelas idaman itu kelas yang kalian harapkan. Jadi kan mengharapkan kelas ini kelas seperti apa? Harus bersih, Nah, bersih, tertib, wangi, tidak bau, nah, misalnya seperti itu ya. Iklim yang positif. Iklim yang positif ini maksudnya menciptakan suasana yang positif. Positif ini berarti siswa-siswinya memahami secara menyeluruh. Jadi pelajaran bahasa Indonesia, wah kita tidak boleh tidur di dalam kelas misalnya. Jika tidur di dalam kelas berarti kalian sudah melanggar ya, sudah melanggar kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi kesepakatan ini kita buat bersama, kita ciptakan bersama untuk menciptakan kelas yang positif dan kolaboratif di dalam kelas. Jadi kolaboratif ini maksudnya saling mengkolaborasikan pemikiran. Nah, jadi kamu menciptakannya seperti apa satu, kawan menciptakan seperti satu. Nah, tujuannya supaya kelas ini menjadi efektif dan menjadi kelas idaman untuk kalian belajar. Kalau misalnya kelasnya wangi, kelasnya tidak bau, kelasnya tertib, tugas selalu dikumpulkan tepat waktu. Nah ini kan kelas idaman, berarti kalian akan disanjung ya dengan dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain kan. Misalnya kelas yang lainnya misalnya tidak tertib, kemudian kesepakatan kelasnya itu selalu melanggar. Nah, itu kan hal-hal yang tidak baik ya. Seperti itu. Kemudian mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa ya. Kemudian yang keempat, membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dengan menggunakan aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang. Nah, aturan dan harapan itu beda ya. Kemudian yang terakhir, hal ini dapat mengurangi tingkat stres di dalam kelas sehingga siswa merasa lebih rileks dan belajar. Ya. Rileks saat belajar, nah, itu dia, mengurangi tingkat stres. Kalian kalau belajar saat siswa ribut ada yang lari sana lari stres nggak? Stres. Tidak nyaman. Ya inilah dia gunanya kita menciptakan kesepakatan kelas tadi. Ya. Dan menciptakan bagaimana kalian memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, saling menghormati sesama teman. Nah itu wajib. Ya, ketika teman sedang belajar, sedang serius mengerjakan tugas, jangan diganggu, jangan lari sana lari sini. Ya, ada waktunya nanti untuk bermain, maka barulah bermain. Ketika sedang serius belajar, biarkan teman serius belajar. Ada waktunya saat untuk kalian bercanda gurau. Ada saatnya kalian untuk berserius. Nah, itu yang meletakkan posisi kalian untuk bertanggung jawab. Ketika sedang serius, seriuslah. Ketika sedang memang bergurau, bercandalah. Nah, jadi ada waktunya, ada momen tertentunya, ya. Harusnya ada kelas idaman yang harus kita buat. Tetapi saya rasa kalian sudah tahu kan yang nama kelas idaman, kalian ingin menciptakan kelas seperti apa? Nah, kelas yang produktif, kelas yang aktif, kelas yang kolaboratif, ya kelas yang sehat, ya banyak bentuknya ya. Jadi kita langsung aja ke kesepakatan kelas. Kita buat, kita cipta. Yang ini silakan dibagi satu lembar. Satu kelompok satu lembar. Ya, satu kelompok satu lembar bisa dibagikan. Dibalikan di belakang, putar lagi. Nah, silakan kalian buat kesepakatan kelas seperti apa yang ingin kalian buat. Siapa yang gini? Silakan.
dikasih jarak boleh, mau ditempel di bawahnya juga boleh, berurutan kayak kemana. Rapikan aja atau gimana terserah bebas. Yo. Kita ada kelompok, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 2, 4, 6, 8, 9. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah semua kelompoknya? Oke, sudah semua ya. Baik, kita rumuskan lagi. Kelas seperti apa yang kalian mau? Di sini sudah lengkap dan sudah banyak bentuk kesepakatan yang kita buat nih. Ya, ada yang membuat lebih dari 1? Ada 3. Oke. Kita buat kalimatnya menjadi kerucut, kita kerucutkan lagi. Biasanya ada kesepakatan yang sama, misalnya pengen kelas yang tertib, terus tidak ribut. Nah, tertib dan tidak ribut kan sama nih. Ya, jadi itu kita kerucutkan lagi. Oke, di sini kita perhatikan. Di sini ada yang menulis kesepakatan kelasnya itu edukatif, produktif. Jadi ucapan syukur, terima kasih kepada teman-teman, kepada kawan-kawannya, karena habis olahraga udah mau ganti baju, kemudian kaos kakinya mungkin ada yang belum dicuci, sudah dicuci di rumah. Jadi menciptakan suasana kelas yang lebih positif, auranya lebih nyaman lagi. Nah, itu yang penting ya. Kemudian sopan santun itu sudah merangkup tadi, jangan ribut ya. Kemudian saya tambahkan lagi, sopan santun maksudnya ketika ingin berbicara saling ya, ketika ingin berbicara Harus menggunakan kata sopan. ketika kami ingin berbicara harus angkat tangan, berbicara saat setelah diizinkan, biasanya seperti Jangan itu. memotong pembicaraan orang lain. Ya, itu maksudnya sopan santun ya. Jadi warga kelas wajib mengikuti aturan yang sudah dibuat, kita tentukan. Kemudian disiplin. Nah, disiplin. Tidak mengeluarkan baju. Tidak mengangkat kaki. Tidak ribut, tidak mengangkat kaki. Tidak bolos. Oke, di sini saya ada selembar kertas. Sebetulnya saya mau beli kertas polio, cuma udah habis malam jadi saya katakan kertasnya A3. Di sini kita bisa buat kesepakatan kelasnya, akan kita tempel supaya mengingat atau kalian akan ingat terus dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Ya. Kesepakatan ini kan bukan hanya saya, ini kesepakatan kita bersama. Jadi ya masyarakat kelas. Jadi saya juga harus menghormati apa yang sudah kalian buat. Ya, jadi ketika belajar saya juga tidak boleh nanti harus menggunakan kata-kata yang kotor. Ya, jadi usahakan kita saling menjaga. Kemudian saya juga tidak akan membuang sampah sembarang hari. Saya juga akan berusaha disiplin lagi. Misalnya saya datang tepat waktu di kabel, langsung saya cepat kerja kelas untuk memberikan materi pelajaran. Ketika kabel sudah selesai, saya akan memberikan kesempatan, kita juga akan keluar. Nah seperti itu ya. Jadi penerapan ini bukan hanya untuk di kelas bahasa Indonesia, kalau bisa kita terapkan juga untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Misalnya guru-guru ada yang belum melakukan, kita berpikir, belajar untuk mengeluarkan, belajar untuk merubah sesuatu menjadi hal yang lebih positif lagi. Ya, paham ya? Oke, hari ini sampai sini dulu. Terima kasih. Terima kasih. Mauna dari kelas 11 IPA. Setelah membuat kesepakatan kelas, saya merasa bahagia telah bisa menyampaikan pendapat yang saya inginkan seperti kebersihan kelas, dan semoga harapan saya bisa kesepakatan kelas ini bisa lanjut sampai ke jenjang yang berikutnya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Yulita Trutami. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil kesepakatan kelas kami kemarin. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi tentang hasil pemikiran mereka yang memberi pendapat. Di sini saya ingin meminta untuk teman-teman semoga hasil kesepakatan dapat berjalan sampai kelas 3 nanti, sampai seterusnya. Cukup sekian dari saya, terima kasih.